Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Suara Jaya Wisnu dari 1MA09. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Jadi, perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, dan ada pula perubahan yang lambat, tetapi ada juga yang berjalan cepat. Perubahan sosial berkaitan dengan nilai sosial, pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, dan yang terakhir ada kekuasaan dan wewenang. Menurut para ahli, perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan baik yang material dan immaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur immaterial. Menurut King Davis, perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut McClever, perubahan sosial dikaitkan sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Lalu selanjutnya ada bentuk perubahan yang terdiri dari perubahan yang lambat dan cepat, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, dan yang terakhir ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Berikut ini proses perubahan sosial yang bisa terjadi di masyarakat dalam kondisi dan jangka waktu tertentu. Yang pertama ada difusi, yaitu proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan yang berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Penyebaran ini bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar dari itu. Proses difusi kemudian dibagi menjadi dua, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Yang kedua, akulturasi, di mana proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Budaya asing tersebut masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuknya budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaiannya tertentu. Lalu ada asimilasi, yaitu proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda. Kemudian mereka berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat. Asimilasi muncul agar mencapai suatu tujuan yang sama antar golongan demi kepentingan bersama. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu ada akomodasi, adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Faktor penghambat yang mempengaruhi perubahan: kurangnya hubungan dengan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang masih tradisionalistis, rasa takut akan kegoyahan, prasangka terhadap hal yang baru, hambatan ideologis, dan pasrah. Faktor pendorong yang mempengaruhi perubahan yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang, sistem lapisan masyarakat yang terbuka, dan juga penduduk yang heterogen. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan yaitu dalam model pakaian dan kesenian dapat terjadi tanpa mempengaruhi lembaga kemasyarakatan atau sistem sosial. Namun, sukar pula dibayangkan terjadinya perubahan sosial tanpa diketahui oleh suatu perubahan kebudayaan. Lembaga kemasyarakatan seperti keluarga, perkawinan,
hak milik, perguruan tinggi, atau negara tidak akan mengalami perubahan apapun bila tidak didahului oleh suatu perubahan fundamental di dalam kebudayaan. Suatu perubahan sosial dalam bidang kehidupan tertentu tidak mungkin berhenti pada satu titik karena perubahan di bidang lainnya akan segera mengikutinya. Ini disebabkan karena struktur lembaga kemasyarakatan sifatnya jalin berjalin. Contohnya, apabila suatu negara mengubah undang-undang dasarnya atau bentuk pemerintahannya, maka perubahan yang terjadi tidak hanya terbatas pada lembaga politik saja. Faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yaitu bertambah atau kurangnya penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Lalu, sebab yang bersumber dari luar masyarakat yaitu sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang berada di sekitar manusia, peperangan dengan negara lain, dan yang terakhir, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan sosial dan perubahan budaya sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan kebudayaan. Hal itu disebabkan tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Hal itu mengakibatkan bahwa garis pemisah di dalam kenyataan hidup antara perubahan sosial dan kebudayaan lebih sukar lagi untuk ditegaskan. Biasanya, antara kedua gejala itu dapat ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab dan akibat.